Halo guys, perkenalkan nama saya IKD Agus Krisnayana, biasa dipanggil Krisna, NIM 2030-308. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit PC pada game PC Building Simulator. Pada kesempatan kali ini saya akan membuild PC kelas atas atau yang sering kita sebut sebagai PC high-end, di mana pada nantinya saya akan menggunakan prosesor seri tertinggi dari AMD, menggunakan grafik card seri tertinggi dari Nvidia, dan menggunakan dan kapasitas RAM sebesar 32 GB, di mana konfigurasinya itu 2x16 GB. Serta saya akan menggunakan motherboard seri X yang disediakan oleh AMD. Dan tentunya untuk sistem coolingnya saya akan menggunakan sistem water cooling. Maka tanpa basa-basi langsung saja kita ke pembahasannya. Namun sebelum itu kita masuk dulu ke menu free build option dan mencentang auto screw tool. Tujuan kita mencentang auto screw tool ini untuk memudahkan kita dalam melakukan build PC. Oke, langsung saja. Pertama-tama saya akan memilih case terlebih dulu. Untuk case-nya saya akan menggunakan case dari brand Lian Li, yaitu Lian Li dengan tipe O11D dan seri ATX. Oke, saya akan letakkan case-nya di sini. Pertama-tama saya akan melepas side panelnya terlebih dahulu. Namun agar bisa melepas side panelnya, kita perlu melepas top panelnya terlebih dahulu. Oke, setelah side panelnya terlepas, sekarang saya akan memasang motherboardnya. Seperti yang saya katakan di awal, saya akan menggunakan prosesor seri tertinggi dari AMD, sehingga saya perlu motherboard yang kompatibel dengan prosesor tersebut. Di sini saya akan menggunakan motherboard dari MSI, yaitu MSI Mag X570 Godlike, di mana motherboard ini tentunya sangat kompatibel dengan prosesor AMD seri tertinggi. Oke, langsung saja kita install motherboardnya. Oke, motherboard sekarang sudah terpasang. Selanjutnya saya akan menginstal prosesor atau CPU yang akan saya gunakan, yaitu CPU dari AMD Ryzen 9 5950X, di mana prosesor ini adalah prosesor seri tertinggi yang disediakan oleh AMD untuk saat ini. Selanjutnya kita install dengan cara membuka bracketnya terlebih dahulu, kemudian baru kita bisa memasang CPU-nya. Kita pasang, kita menutup CPU-nya kembali. Setelah CPU terpasang, jangan lupa untuk menambahkan thermal paste pada CPU. Tujuan atau fungsi thermal paste ini adalah untuk menjaga suhu CPU saat komputer atau PC nanti dioperasikan. Karena saya akan menggunakan custom water cooling, jadi untuk cooling CPU-nya kita perlu menginstal CPU block. Untuk CPU blocknya di sini saya percayakan dari brand EKWB, di mana untuk EKWB ini saya akan memilih yang Supremacy Evo. Langsung saja kita install. Oke, setelah penginstalan selesai, sekarang saya akan menginstal RAM-nya. Seperti yang saya katakan di awal, saya akan memasang RAM sebesar 32 GB dengan konfigurasi 2x16. Untuk RAM di sini saya percayakan kepada G-Skill, yaitu G-Skill Trident Royal dengan speed 4800 MHz, yang dimana RAM ini tentunya sangat kompatibel dengan motherboard dan CPU yang saya gunakan, sehingga dapat menunjang aktivitas kegiatan saya saat menggunakan PC. Langsung saja kita pasang pada motherboard.
Nah, pada motherboard terdapat 4 slot untuk memasang RAM. Untuk memasang RAM agar bisa terbaca secara dual channel, kita memiliki dua opsi, yaitu dengan memasang pada slot 1 dan 3 atau slot 2 dan 4. Di sini saya akan memasang pada slot 2 dan 4. Oke, langsung saja kita pasang RAM-nya. Lanjut, RAM-nya. Oke, di sini RAM-nya sudah terpasang dengan konfigurasi 2x16 dengan totalnya 32 GB. Setelah RAM terpasang, sekarang saya akan memasang SSD M.2 dan SSD SATA-nya. SSD M.2-nya ini berfungsi untuk menyimpan OS dan menjalankan aplikasi yang akan sering saya gunakan pada kegiatan sehari-hari. Nah, untuk SSD M.2 di sini saya percayakan kepada Patreon dengan kapasitas 1 TB dengan transfer speed itu 6600 MB/s. Alasan saya menggunakan SSD ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena transfer speednya yang tinggi sehingga memungkinkan untuk membuka dan menjalankan aplikasi itu menjadi lebih cepat. Oke, langsung saja kita instalasi SSD-nya. Lanjutkan dengan menginstal SATA. Fungsi dari SATA ini untuk menyimpan file-file seperti gambar, file-file dokumen, dan lain-lainnya. Di sini saya akan menggunakan dari Kingston dengan size 2048 GB atau setara 2 TB dengan transfer speed sekitar 535 MB/s. Langsung saja kita install. Oke. Nah, setelah pemasangan SSD M.2 dan SATA selesai, sekarang saya akan menginstal graphic card-nya. Dikarenakan saya menggunakan water cooling, jadi saya perlu menggunakan custom water cooling untuk GPU-nya. Di sini saya akan menggunakan GPU RTX 3090 dari Corsair, yaitu Corsair Hydro X series X37. Yang dimana sebelum itu kita perlu meremove PCI covernya terlebih dulu, baru kita bisa memasang GPU-nya. Oke, langsung saja kita pasang. Setelah GPU terpasang, selanjutnya saya akan memasang power supply-nya. Untuk power supply di sini saya percayakan kepada brand Corsair, yaitu Corsair tipe RM1000X, di mana PSU ini memiliki voltage sekitar 1000 watt, yang dimana ini sudah sangat cukup untuk kebutuhan power pada PC yang saya rakit kali ini. Oke, setelah power supply terpasang, sekarang saya akan menginstal water coolingnya. Pertama-tama saya akan menginstal reservoir-nya terlebih dahulu. Untuk reservoir di sini saya akan menginstal dari brand Ryzen Tech Antilla D5. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, setelah reservoir-nya terpasang, sekarang saya akan memasang radiator. Untuk radiator saya percayakan dari brand Corsair. Di sini saya akan memasang dari Corsair Hydro X series XR7360. Oke, setelah radiator terpasang, sekarang saya akan memasang fan pada case-nya, dimana fan-nya ini akan saya pasang pada bagian bawah, dan tentunya untuk brandnya juga sama, saya akan menggunakan brand dari Corsair, yaitu Corsair SP1120 RGB LED. Saya akan memasang 2 pada bagian bawah dan 1 pada bagian samping. Setelah fan ini terpasang, selanjutnya saya akan memasang
pipa untuk custom water coolingnya. Untuk pipanya di sini terdapat dua jenis, yaitu yang fleksibel dan rigid. Jadi kalian bebas untuk memilih yang fleksibel ataupun yang rigid. Sekarang saya akan menggunakan pipa tipe rigid yang clear atau transparan. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita pasang dari reservoir menuju ke GPU. Nah, untuk bentuknya dapat kalian sesuaikan sesuai selera. Oke, ini bentuknya sudah pas. Lanjut dari GPU menuju ke CPU. Oke, ini bentuknya sudah pas. Kemudian kita lanjutkan dari CPU menuju ke radiator. Oke, ini bentuknya sudah pas. Dan terakhir kita melakukan pemasangan pipa dari radiator menuju ke reservoir. Apabila merah seperti ini, berarti pipanya ada bertabrakan dengan komponen lain. Jadi kalian perlu menyesuaikan bentuknya agar tidak bertabrakan. Oke, ini bentuknya sudah pas. Nah, setelah pemasangan pipa selesai, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kabel. Untuk pemasangan kabel, di sini kita bisa memilih kabel atau kabel sesuai dengan selera kita. Di sini saya akan menginstal kabel dengan warna hitam, yaitu dengan ribbon plastik strip black and white. Oke, langsung saja kita pasang. Yang pertama kita akan memasang dari motherboard menuju ke PSU, kemudian GPU menuju ke PSU, dan begitu pula dengan komponen-komponen lainnya. Jangan lupa untuk memasang kabel dari sumber daya. Nah, untuk dapat mengisi water cooling, kita harus menjalankan PC-nya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita power on pada PC-nya. Kemudian kita menuju menu custom water cooling dan memilih coolant. Untuk coolant, di sini saya akan memilih coolant yang berwarna putih atau white. Langsung saja kita isi water coolingnya. Oke, water coolingnya sedang mengalir. Setelah water cooling kembali ke reservoir, kita akan mematikan PC-nya terlebih dahulu dan melihat apakah sistem water coolingnya ini sudah berjalan dengan baik dengan cara melihat indikator suhu CPU yang ada pada motherboard. Seperti yang dilihat, suhu CPU berada di suhu 46 derajat, yang merupakan ini suhu normal kerja CPU. Oke, setelah part-part tadi selesai dipasang, kemudian kita memasang part-part case yang sudah kita lepas tadi, seperti side panel, belakang, front panel, side panel yang di depan, kemudian dust filter, dan terakhir top panel daripada case-nya. Nah, setelah semua terpasang, kemudian kita bisa memasang peripheral seperti mouse, keyboard, dan juga monitor. Setelah semua terpasang, maka PC siap untuk dioperasikan. Nah, sekian
Rakit PC dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah konsep daripada build ini, saya ucapkan maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.